Tahdzibul akhlak, penyakit hati ke-8 nya taklid. Yang terakhir kemarin ayat-ayatnya tentang taklid, yaitu ada 5 ya, di mana menerangkan orang-orang jahiliyah ya, ketika di dalam ayatnya ya, ketika diperintahkan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mengikuti agamanya, ilmu yang Allah turunkan, mereka menjawab, cukuplah bagi kami. Ya, di beberapa ayat ada yang berbeda, ada yang jawabannya cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Ada juga yang tidak, sekali-kali kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Padahal leluhur mereka itu tidak berilmu, tidak mengerti, ya, tidak paham dengan apa yang mereka dapatkan dari leluhur mereka. Juga bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ya yang boleh disebut ciri khas jahiliyah. Ya, mereka itu menerima, mengamalkan, padahal mereka tidak mengerti sama sekali. Nah, ketika ditanyakan, seolah-olahnya ketika ditanyakan kepada mereka, ya itulah jawabannya. Inilah yang kami dapatkan dari leluhur kami. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah 166, 167 dan surat Al-Ahzab 66 sampai 68, ya, di 2 ayat ini Allah menerangkan akibat dari taklid, ya, yang akibat dari hanya ikut-ikutan tanpa dilandasi dengan ilmu, dengan dalil, ya, dengan hujah yang benar, yaitu mereka saling menyalahkan. Yang mengikuti menyalahkan yang diikuti, dan yang diikuti menyalahkan yang mengikuti. Ya, yang mengikuti menyalahkan dulu saya kira kalian itu benar gitu ya, ternyata sesat. Karena tanpa dalil kan, taklid itu tanpa dalil. Ternyata sesat. Dan yang diikuti mengatakan, ya kenapa dulu kamu itu mau saja gitu ya, kenapa dulu kamu itu iya saja, ikut saja tanpa menanyakan apa landasannya. Nah, yang terakhir kemarin sampai di sana ya. Nah, sekarang berikutnya ada beberapa statement ya, dari kalangan sahabat, kemudian imam-imam besar yang dikenal menjadi mazhab. Ya, yang pertama nih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini Ibnu Mas'ud banyak sekali nih ya, statementnya. Termasuk nih hal taklid juga, bahasanya pun gitunya menyebut taklid. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Ya, janganlah seseorang taklid, la yuqallidanna. Nah, itu kata taklidnya itunya, ini kata kerjanya ya. Kalau taklid itu masdar dalam bahasa Arabnya, masdar atau sumber akar kata, ini kata kerjanya, la yuqallidanna. Nah, janganlah sekali-kali
ahadukum, ya salah seorang di antara kalian taklid. Ya dengan definisi yang sudah saya sebutkan berulang-ulangnya tentang taklid. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian taklid dinahu rojulan, dalam urusan agama kepada seseorang atau kepada siapapun. Janganlah salah seorang dari kalian janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian taklid dalam urusan agama kepada siapapun. Kok kerasnya Ibnu Mas'ud, banyaknya statement yang ya Ibnu Mas'ud seorang ulama di kalangan sahabatnya. Ibnu Mas'ud ini seorang ulama. In amana wa in kafaro la uswata fi syarri. In amana, jika mau beriman lah, sebut itu ya. Jika mau beriman, ya berimanlah yang benar. Artinya kalau beriman tapi dengan cara taklid itu tidak benar. In amana, jika mau beriman, ya berimanlah yang benar. Kalau beriman yang benar berarti ya, nah ini harus kembali lagi sedikit lahnya, agak melebar gitu ya. Yang namanya beriman gitu ya, beriman awalnya Allah menurunkan agama Islam. Allah menurunkan agama Islam diawali dengan menurunkan wahyu pertama. Surat Al-Alaq 1-5 itu kan wahyu pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang Allah turunkan. Nah, sejak wahyu pertama itu turun, dan dari sanalah mulainya agama Islam. Sampai teruslah wahyu turun berangsur dan cekclok teh. Dan tidak berurutan ya, seperti urutan wahyu urutan surat dan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an kan dimulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Itu urutan surat di dalam Al-Qur'an. Padahal kalau turun ayatnya sendiri tidak berurutan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Wahyu pertama yang Allah turunkan yaitu surat Al-Alaq 1-5, yang kemudian Allah turunkan secara berangsurnya karena ayat Al-Qur'an kan ribuan ayat. Nah, turunnya berangsur dan tidak berurutan hingga selesailah agama Islam Allah turunkan itu ketika Allah menurunkan wahyu terakhir yang isinya pernyataan bahwa agama Islam ini sudah Allah sempurnakan. Allah menurunkan agama Islam. Ya, kemudian oleh Rasulullah SAW kan ditabligkan, disampaikanlah kepada orang-orang. Ada yang beriman dan lebih banyak yang kufur. Ya, ada yang beriman dan lebih banyak yang kufur. Nah, jadi yang disebut ini ya maksud Ibnu Mas'udnya. Ibnu Mas'ud mengatakan jika mau beriman ya berimanlah. Nah, yang diimani itu apa? Agama Islam. Kan Allah menurunkan agama Islam. Allah menurunkan agama Islam itu kan untuk seluruh manusia. Allah menurunkannya melalui nabi pilihannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan agama Islam melalui Rasulullah SAW. Kemudian oleh beliau ditabligkan, artinya disebarkan, disampaikan. Nah, orang-orang yang menerima, yang mendengar, yang menerima gitunya tablig, dakwah dari Rasulullah SAW itu kan terbagi dua kan, ada yang beriman tapi lebih banyak yang, nah yang diimani oleh mereka itu apa? Ya yang diimani oleh mereka itu ya semacam orang pertama lah katakannya, orang yang paling awal masuk Islam itu Abu Bakar.
Nah, Abu Bakar itu dikatakan dia ini beriman, menerima, percaya gitulahnya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul, artinya Islam yang diimaninya. Abu Bakar itu mengimani Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Mas'ud di sini mengatakan in amana amana, kalau mau beriman berimanlah yang benar. Nah, yang diimaninya apa? Kan agama Islam, yang diimaninya itu agama Islam. Yang ditolak oleh Abu Lahab itu apa? Agama Islam. Artinya jika mau beriman, berimanlah yang benar. Kalau mau menerima, kalau mau menerima Islam gitu kan, orang yang beriman itu kan menerima, mempercayai, meyakini kebenaran agama Islam yang ditabligan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau mau beriman yang benar, berimanlah yang benar, artinya mengimani Islam. Kalau dikatakan orang yang berimannya, orangnya beriman, mau dikatakan beriman bagaimana kalau taklid? Karena kalau mau beriman berarti beriman yang diimaninya itu adalah ajaran Islam, artinya harus ajaran Islam kalau mau beriman yang benar. Dan ajaran Islam itu kan adalah itu, ajaran Islam itu ya kan, Allah menurunkan agama Islam itu dimulai ketika Allah menurunkan wahyu ta'ata Islam deh gitu, Al-Quran. Allah menurunkan wahyu pertama, berarti Allah mulai menurunkan agama Islam. Dan agama Islam itu dinyatakan sempurna setelah Allah menurunkan ayat yang terakhir. Nah, ini yang diimani itu adalah Islam. Jadi maksud kata-kata Ibnu Mas'ud di sini, jika mau beriman ya berimanlah dengan benar. Artinya kalau beriman dengan benar itu mempercayai, mengakui, menerima, meyakini agama Islam. Artinya kalau ya beriman yang benar itu adalah yang benar-benar berlandaskan ajaran Islam. Dan yang taklid, nah kalau yang taklid itu dari siapa? Dari manusia, berarti dari sesama manusia. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan janganlah sekali-kali kalian taklid kepada seseorang. Janganlah sekali-kali kalian taklid kepada siapapun. Artinya kan mengikuti orangnya. Ya coba kita cermati nih Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud ulama itu pinter pisan. Ibnu Mas'ud ternyata la yuqallidanna ahadukum dinahu rojulan, koma lah sampai di situ ya. La yuqallidanna ahadukum dinahu rojulan, janganlah sekali-kali kalian taklid urusan agama kalian kepada seseorang atau kepada siapapun. Nah lanjutannya kan in amana amana, jika mau beriman berimanlah yang benar. Ya seperti paparan barusannya, kalau mau beriman yang diimaninya apa? Yang diimaninya itu ajaran Islam. Jadi dikatakan Abu Bakar itu beriman, yang diimaninya itu adalah ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Abu Lahab itu kufur, menolak, mengingkari. Yang ditolak, yang diingkarinya apa? Ajaran Islam kan, yang ditolak, yang diingkari oleh Abu Lahab itu adalah ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya kalau benar-benar beriman pasti tidak akan taklid. Karena kalau benar-benar beriman yang diterima gitunya, artinya makanya Islam itu pasrah Allah. Islam itu artinya pasrah, menerima. Jadi kalau mau beriman berarti yang benar-benar beriman itu adalah yang berlandaskan ajaran Islam, yang berlandaskan agama Islam. Karena yang beriman dikatakan orang yang beriman, yang diimaninya itu adalah agama Islam. Sementara agama Islam itu tadi
agama Islam itu Allah menurunkan Al-Quran. Nah dari situ mulainya. Jadi Islam itu identiknya gitu, Islam itu identik dengan Al-Quran. Artinya kalau beriman yang benar, iman yang benar itu adalah yang segala sesuatunya, anggaplah gitu ya, segala sesuatunya itu yang berlandaskan ajaran Islam. Itu ya kalau yang ini kata-kata Ibnu Mas'ud, kalau mau beriman yang benar, berarti jangan taklid. Karena taklid itu seperti kalimat sebelumnya, janganlah sekali-kali kalian dalam urusan agama kalian taklid kepada seseorang, kepada siapapun. Artinya itu bukan Islam kalau begitu. Ya, kalau taklid itu artinya bukan Islamnya, karena kalau Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau taklid berlandaskan apa? Berlandaskan berbaik sangka kepada seseorang. Tanpa, nah ini kan definisi taklid kepada kan seperti itu kan, tanpa dilandasi dalil yang benar. Dalil yang benar itu adalah ajaran Islam. Ajaran Islam itu tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini keras nih ya, Ibnu Mas'ud nih mengatakan statementnya tentang taklid. Janganlah sekali-kali dalam urusan agama kalian taklid kepada siapapun, kepada seseorang. In amana, jika mau beriman, ya berimanlah dengan benar. Artinya menerima sepenuhnya gitunya agama Islam ini, sehingga kalau sudah menerima agama Islam sepenuhnya gitu ya, sehingga segala sesuatunya haruslah berlandaskan ajaran Islam, karena kan sudah diterima, diakui, diyakini. Jangan hanya sebatas pengakuan, berarti sementara dalam amalannya bukan berdasarkan ajaran Islam, tapi malah mengikuti al-hawa. Intinya kalau dikaitkan dengan penyakit hati sebelumnya, mengikuti dari sesama manusia, bukan mengikuti ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran atau Sunnah. Wa in kafaro tah nepi kadinya mah komor kupur sekalian ya wah aja ninggalin lagi aing. Tepuguh rupa siapa aja ngaku muslim kelakuan ya gitu kan, sebetulnya kan agamanya Islam tapi kelakuannya, amalannya ya. Karena kalau tidak mengikuti ajaran Islam cuma ada dua sebetulnya hidup ini. Kalau tidak mengikuti Rasulullah berarti mengikuti orang kafir. Itu untuk orang Islam ya. Untuk orang Islam itu kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah berarti dia itu mengikuti sunnah sunnah kafir. Apa ayat hadis nage eta teh ya, sering nih saya ulang-ulang, yaitu yang ini, yang latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Kan Rasulullah bicara seperti ini untuk orang Islam. Kalian itu pasti nanti mengikuti cara-cara hidup orang yang dulu hidup sebelum kalian. Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, tak eta mimitina tekap dibere omer segurang Sunda mah. Padahal ukup ge saeutik. Eta teh ukup saeutik, wah berarti geus kaluar ya, harusnya kembali lagi. Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, artinya sedikit demi sedikit orang Islam itu mengalami pergeseran, perubahan. Hidupnya bukan lagi mengikuti sunnah Rasulullah, tapi mengikuti sunnah orang-orang yang dulu hidup sebelum kalian. Itulah shibron bisibrin, sedikit demi sedikit, artinya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, akhirnya bablas.
Bahkan mereka itu sebetulnya mengajak kalian masuk ke dalam lubang biawak, lubang kadal, kalian mengikutinya. Itu bahasa kiasan dari Rasulullah SAW, padahal mereka itu membawa kalian ke neraka. Ya kalian ikut saja karena kalian memang mengikuti mereka. Kemudian para sahabat bertanya, apakah yang kau maksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, faman. Nah, sahadeui itu paling modal mau eta. Ya, apakah yang kau maksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menyebutkan, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, itu oleh Rasulullah sudah disabdakan demikian. Itu ini belum masuk mereka kupur sing nyaan. Kagok geuleuh nih alin itu bogoh rupa. Ari rupa belet tapi belegug lain eta tuh beda deui itu. Ya orang Islam tapi kan hanya seperti hadis Rasulullah SAW barusan, orang Islam tapi mengikuti sunnah teh cara gitunya, tapi mengikuti cara hidup orang kafir. Nah itu akibat dari taklid. Karena orang Islam itu kan semestinya seperti kata Ibnu Mas'ud di sini, jika mau beriman, berimanlah yang benar. Nah kalau yang beriman yang benar itu yang bagaimana? Kembali ke yang tadi, yang diimaninya apa? Ya, yang Abu Bakar begitu Rasulullah menyampaikan agama Islam, Rasulullah mengimani, artinya mengimani, mempercayai, menerima dan meyakini ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Abu Lahab kan menolak, mengingkari agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah ini yang dikatakan, jika mau beriman, berimanlah dengan benar. Artinya hiduplah dengan berdasarkan, berlandaskan dan mengikuti agama Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan seperti hadis yang barusan Rasulullah mengatakan kalian itu kan orang Islam, yang dimaksud akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir intinya. Ini Ibnu Mas'ud gitu kan, kalau mau beriman, berimanlah yang benar, kalau mau kufur, kufurlah sekalian. Jangan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, agamanya Islam tapi hidupnya mengikuti orang kafir, tepuguh rupa, nu gitu teh. Tepuguh rupa gitu, ari penampilan mah itu muslim tapi amalan, karena yang diikutinya adalah tata cara hidup orang kafir. Nah kalau dari penampilan bisa terlihat sekilas, hanya kalau perempuan apalagi. Kalau perempuan berhijab berhijab aku triplek atau gitu lain. Mun hijab gue triplek, hijab berkerudung lahnya, melihat penampilannya gitu, melihat perempuan berkerudung tapi kan dia makan es krim sambil jalan, aduh tak amalan eta tah. Ya yang seperti itu gitu, ngomong gitu, makan es krim sambil jalan pakai tangan kiri, seliring kali lagi ya. Dan sekedar contoh seperti itu dalam banyak amal. Ini akibat dari kalau benar-benar beriman, orang yang beriman itu kan yang diimani tadi ajaran Islam, artinya menerima gitu kan, mempercayai benarnya Islam sehingga menerima agama Islam. Jadi mempercayai, menerima dan meyakini ajaran Islam. Nah misalnya soal barusan, apa Rasulullah nggak bicara? Apa Islam nggak mengajarkan? Boleh nggak? Atau menurut ajaran Islam bagaimana? Kalau makan pakai tangan kiri menurut ajaran Islam boleh nggak? Nah kalau berimanlah kalau mau beriman, berimanlah yang benar, artinya amalkan ajaran Islam.
dan semuanya sudah lengkap gitu ya. Karena Islam sendiri kan ayat terakhir kan menyatakan bahwa Islam sudah sempurna, artinya lengkap, nggak ada yang kurang. Nah, beramalah sesuai dengan ajaran Islam yang yaitu berlandaskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang dimaksud beriman yang benar. Jangan taklid berarti. Ya, jangan taklid, jangan karena si anu, si A, kiai haji dan sebagainya lah gitu. Dalilnya yang diikuti bukan orangnya. Ya, dalilnya, hujahnya. Katakanlah kalau si A, si B, siapapun mengatakan begini-begini, ya silakan dalilnya mana. Kalau benar itu dari ajaran Islam, dalilnya itu ayat Quran atau hadis Rasulullah. Jangan sampai seperti yaitu orang-orang kafir jahiliyahnya yang tadinya di surat ada surat Al-Baqarah 170, surat Al-A'raf ayat 3, surat Luqman ayat 21, Az-Zumar ayat 55 dan Al-Maidah 104-nya yang sekitar itu kan, sekitar ketika dikatakan kepada mereka ikutilah ini nih yang diturunkan oleh Allah, itu yang tadinya agama Islam yang Allah turunkan melalui nabi yang Allah pilih. Nah, mereka mengatakan cekape anda menirawas cekape iya ti pun bapak jadi ti pun uyut hasbuna ma wajadna alaihi abaana, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Etanya saya katakan itu jawaban khas orang jahiliyah. Mengapa mereka demikian? Mereka tidak bisa menunjukkan sama sekali dalil, hujah, data. Coba tunjukkan kebenaran agama mereka. Ya, apa Abu Lahab bisa menunjukkan bukti bahwa agama mereka benar? Ini boro-boro karena kan kitabnya juga nggak ada. Ya, Abu Lahab bisa nggak menunjukkan itu kebenaran agama mereka? Sehingga yang disampaikan oleh Rasulullah itulah yang salah, ini agama yang benar. Ya, tunjukkan buktinya. Nah, artinya untuk membantah kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW mereka tidak bisa, mereka tidak sanggup untuk membantah kebenaran Islam. Tapi mereka mengikuti pun tidak mau. Taya kelakuan jahiliyah teh narima embung nuturkeun momol. Ya, artinya kalau membantah enggak bisa, tapi mengikuti juga tidak mau. Tah jahiliyah. Ya, kalau agama mereka benar ya tunjukkanlah, coba tunjukkan, ya tunjukkan bukti kebenaran agama mereka. Bantah gitunya, coba bantah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga jelas bahwa agama mereka yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah itu yang salah. Kan yang seperti ini kan perlu hujah disebutnya. Tapi jawaban mereka kan tetap saja seperti ini. Ya, inilah yang kami dapatkan dari leluhur kami. Ada terus kieu ti dituna. Atuh kumaha manya nu kitu bisa nu kitu pakai debat. Apa yang seperti itu bisa gitu dipakai untuk berdiskusi gitu, untuk berdebat, itunya sampai menunjukkan mana nih yang benar. Akhirnya kan dengan seperti itu ya, yang seperti yang saya katakan barusan, mereka itu membantah nggak bisa, tapi mau menerima juga tidak mau. Eta jahiliyah nu gitu. Satu, tanya perkataan Ibnu Mas'ud. Sekali lagi nih, Ibnu Mas'ud mengatakan kalau Arabnya seperti ini, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana wa in kafaro fa innahu la uswata fi syarri. Nah, janganlah sekali-kali kalian taklid dalam urusan agama kalian kepada siapapun. Jika mau beriman, berimanlah dengan benar. Artinya jika mau beriman maka hiduplah. Arti gitulah, hanya beramalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena yang disebut beriman itu mengimani agama Islam yang diturunkan.
Wa in kafaro kafaro, kalau mau kupurlah sekalian yang jelas. Sing puguh rupana jadi jelema teh. Mun cek urang mah sing puguh banget teh belah mana tuh ya teh. Kale ulah itu banget tuh jeung sarojak nu sajana tuh. Teu puguh rupa. Fa innahu la uswata fi syarri, karena tidak ada la uswata itu ti uswah itu panutan, contoh toladan. Ya karena tidak ada teladan bukan panutannya dalam hal keburukan. Satu tanya itu perkataan Ibnu Mas'udnya seorang sahabat. Kemudian yang kedua ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Masalul lazi yatlubul ilma bila hujjatin kamasalil habbilai itu naon sih salah cetak gitu itu. Kamasali hablilailin itu yahmilu hamazatan wa fihi af'a taldaguhu wa huwa la yadri. Perbandingan orang yang mencari ilmu tanpa dalil, datulin ge ilmu atau make dalil mah ngarang berarti. Perbandingan, perumpamaan, analoginya orang yang mencari ilmu tanpa dalil, tanpa dilandasi dalil, hujah, seperti orang yang berjalan malam hari membawa sebuah bungkusan padahal di dalamnya ular berbisa, kemudian mematuknya dan dia tidak tahu. Ini ya statement Imam Syafi'i-nya, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa dalil, tanpa hujah itu seperti orang yang berjalan malam hari membawa sebuah bungkusan dan di dalamnya ada ular berbisa yang mematuknya sementara dia tidak tahu. Ini kan menunjukkan bahaya berarti. Ini kan soal taklidnya. Imam Asy-Syafi'i membuat satu statement demikian, artinya bahaya dengan analogi yang seperti barusan. Seperti orang yang berjalan malam hari, ya gelap artinya membawa bungkusan gitu dan tidak tahu di dalamnya ular. Jadi pacok kan orang itu. Tapi dia nyadar, tidak tahu kan, artinya berbahaya gitu, bahaya kalau ini kan tentang taklid, berartinya taklid itu berbahaya. Mencari ilmu tanpa dalil. Mencari ilmu tanpa didukung, gitulahnya, tanpa didukung oleh dalil, hujah, data, bukti yang benar. Sementara di sini kan ini bicara urusan agama. Kalau urusan agama, kalau agama Islam, nah hujah dalil yang benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau mempelajari agama Islam, mempelajari agama Islam berarti harus selalu ini dalilnya, apakah berupa ayat Quran atau hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak demikian berarti itu bukan ajaran Islam, itu ular berbisa yang akan mematuknya, artinya dia akan dicelakakan oleh hal tersebut. Ya berarti kan kalau menurut analogi Imam Asy-Syafi'i itu ular berbisa yang akan mematuk, yang akan mencelakakannya. Ya kalau disebutnya, kalau bicara soal agama Islam tapi tidak dilandasi oleh Al-Quran atau hadis, itu ibarat ular berbisa. Ya pasti macok atuh ular berbisa mah, dan dia tidak tahu wahwa la yadri, dan dia tidak sadar gitu bahwa dia sedang jadi patuk oleh ular. Kalau mencari ilmu tanpa dilandasi hujah. Lain lagi dengan urusan dunia. Nah, kayaknya tadi saya cari yang ini nih. Kalau urusan dunia seperti ini berarti nih.
Hadisnya riwayat Muslim saja. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di Bukhari nggak ada, di yang lain juga nggak ada. Ini hadis hanya riwayat Muslim. An Aisyah ta an Sabitin an Anasin, ulu yeuh sahabat ke sahabat kita tah meriwayatkan hadis teh. Aisyah menerima dari Sabit menerima dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin, ini yang tentang ini pohon kurma. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna faqala law lam taf'alu la saluha faqala fa kharaja shison famarra bihim faqala ma linakhlikum qalu qulta kaza wa kaza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, artinya mengapa mesti dikawin-kawinkan? Antep ya, beri sakawin sorangan. Beri sakawin sorangan pohon kurma ge. Ya, Rasulullah menyabdakan itunya, sekiranya mereka tidak melakukan hal itu, artinya kan biarkan saja, kenapa mesti dikawin-kawinkan? Kurma itu akan tetap baik, kurma itu akan berbuah, artinya ya tidak dikawinkan oleh manusia pun pohon kurma itu akan tetap berbuah. Setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak, ya tidak berbuahnya, artinya pertumbuhannya pun jadi jelek lah gitunya, dan kurmanya pun tidak berbuah. Hingga suatu saat Nabi SAW lewat lagi ke tempat tersebut dan melihat hal itu. Nabi melihat pohon kurmanya begang teh gitu, teu dikawinkeun teh. Teu dikawinkeun teh, begang merana pokokna pohon kurma teh. Nah, Rasulullah SAW melihat hal itu, lalu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Ya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Tuhan dulu mengatakan begini. Ternyata oleh mereka itu kan didengar dan dilaksanakan, karena yang berkatanya Nabi. Mereka mendengar apa yang Nabi katakan. Tadilahnya, apa yang kalian lakukan? Mengapa mesti dikawin-kawinkan? Biarkan saja, nanti juga kawin sendiri. Ternyata diikuti oleh mereka. Setelah beberapa lama, artinya Rasulullah lewat lagi ke sana. Rasulullah, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Tuhan dulu mengatakan begini. Artinya biarkannya, tidak usah dikawin-kawinkan. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Orang tadi taklid kan kepada Nabi. Emang Nabi punya ilmunya pohon kurma? Ya, Rasulullah SAW tidak punya ilmu, pengalaman juga enggak, ilmunya enggak, pengalaman enggak. Rasulullah SAW mengatakan demikian, itu biarkan saja, nanti juga kawin sendiri, nanti juga berbuah. Ternyata diikuti, mereka taklid berarti. Tapi ternyata kan Rasulullah SAW, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nah, yang dimaksud dengan taklid ini berarti kan ini urusan agama, ini tidak boleh. Kalau urusan keduniaan, Rasulullah SAW tidak punya ilmunya, tidak punya pengalaman soal bertani, bercocok tanam kurma. Ternyata salah kan yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu kan salah, diikuti oleh mereka. Akibatnya apa? Rusak pohon kurma mereka.
Tapi kan Rasulullah SAW di sini menyebutkan kalian lebih tahu urusan dunia kalian, seolah-olah. Nah, bukankah kalian lebih berpengalaman? Sugan teh wahyu atuh data eta, sugan teh wahyu boro dituturkeun, boro diamalkeun. Nyaho kitu. Nyaho kitu ya mal diamalkeun moal. Nah, kalau urusan dunia berarti karena urusan dunianya sendiri ya, misalnya soal menanam kurma kan nggak ada wahyunya. Karena Rasulullah menyampaikan hal itu bukan berdasarkan wahyu, artinya tidak ada wahyunya soal bagaimana caranya supaya pohon kurma berbuah. Ini mereka yang punya pengalaman, mereka yang punya ilmu, turun temurun lah urusan bercocok tanam kurma, menanam kurma, mereka sukses dari dulu juga berbuah karena seperti itu caranya, dikawin-kawinkan. Sementara Rasulullah SAW yang datang dari Mekah, mana tahu urusan menanam kurma, di Mekah nggak ada pohon kurma, batu di Mekah. Datang ke Madinah, daerah hijau, daerah pertanian, kaum Ansor kan bertani. Ketika lewat, dikawin-kawin kan beureun tanggalna teh betot ke belah dia nu hiji gitu tuh. Di tanggalna teh uji melakor mah meureun direndengkeun nya jalur jeung bikang teh. Tarik meureun ku tambang ngarah diadu gitu. Supaya terjadi akad nikah. Supaya dikawinkan. Nah, kalau urusan dunia berarti karena sifat atau karakter dari yang namanya urusan dunia itu, dunia nggak ada kaitan dengan akhirat. Dalam arti benar nggak ada pahalanya, salah tidak ada dosa. Rasulullah berdosa nggak? Kan dalam hal ini Rasulullah tidak berdosa. Karena yang terjadinya yang dikisahkan di hadis ini tentang urusan dunia, nggak ada wahyunya, nggak ada ayatnya atau hadisnya yang menerangkan, yang memerintahkan kalau kurma berbuah harus bagaimana caranya, itu nggak ada. Nah, maka yang dimaksudnya dengan ini perkataan Imam Asy-Syafi'i, perumpamaan. Orang yang mencari ilmu tanpa hujah, tanpa dalil, ini urusan agama, ini ilmu agama. Seperti orang yang berjalan membawa bungkusan yang isinya ular berbisa dan dia tidak sadar. Artinya apa? Bahaya kan yang seperti itu. Nah, kalau urusan agama berarti itu membahayakan. Apabila tanpa dalil, tanpa hujah. Nah, kalau urusan keduniaan yang tadi bebas lah eta mah. Ya, segala urusan dunia itu pokoknya segala yang tidak ada wahyunya. Nah, seperti ini berartinya urusan keduniaan nih berarti. Kalau sekarang kan kendaraan beragam ya. Kendaraan itu kan beragam. Nah, di zaman Rasulullah dulu kendaraannya apa? Ya unta, kuda, keledai. Sekarang kan ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada bahkan ada pesawat terbang. Nah, adanya yang demikian itu nggak ada wahyunya. Itu akan berkembang dengan sendirinya meskipun tanpa agama. Nah, ini urusan keduniaan. Kalau sekarang pesawat terbang itu bisa terbang, dulu korbannya berapa orang waktu percobaan? Ya sampai akhirnya pesawat itu bisa, sekarang terbangnya kan bisa antar negara. Dulu waktu ya sebutnya teh try and error teh, ya pasti ada korbannya. Artinya waktu ketika dicoba terbang jatuh, masih ada yang salah berarti. Ya kan masih ada yang salah kalau ternyata gitu sekarang ini sudah semuanya benar sehingga ya sukseslah gitu pesawat itu bisa tinggal landas, bisa mendarat dengan selamat. Bahkan jaraknya pun sekarang sudah sangat jauh, bahkan ada pesawat ulang alik, pesawat yang keluar angkasa. Dulu di zaman Nabi mana ada.
Nah untuk hal seperti itu ya silahkanlah. Makanya Rasulullah SAW di ujung hadis itu mengatakan kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan wahyu. Ya silahkanlah hal seperti itunya dikembangkan sendiri. Nah untuk hal-hal keduniaan itu hal-hal yang tanpa agama pun itu akan ya berjalan dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Ya, contohnya yang barusan, kalau di zaman Rasulullah itu kendaraan itu unta, kuda, keledai. Nah sekarang apa harus masih seperti itu? Ketika orang sudah mampu menciptakan itu, ada sepeda, ada motor, ada mobil. Jangan taklid kepada orang Jepang, pakai Toyota, pakai onta, mending ge. Nah, atuh eta mah kaitan jeung agama. Mending Toyota, mending onta. Kendaraan deh. Onta we logoan Toyota. Pakai onta di logoan Toyota. Nah, memang harus berarti karena Rasulullah di sini sudah memilah, ada urusan agama, ada urusan dunia. Urusan dunia terserah. Tapi kalau urusan agama ini yang dibicarakan, yang disebut taklid hanya ikut-ikutan itu, yaitu dalam urusan agama. Kalau urusan keduniaan mah ikut ternyata salah, baik itu nggak ada masalah karena tidak berdosa. Ya seperti tadi kan petani kurma mengikuti Rasulullahnya nggak dosa, yang taklidnya juga tidak berdosa. Petani kurma tadi dosa nggak karena mengikuti Nabi dan ternyata salah kan? Ya nabinya nggak berdosa karena ini bukan urusan agama. Yang mengikuti Nabi pun tidak berdosa karena salah kan, ternyata pohon kurma orang lain yang seperti biasa jadi kawin-kawinan ya berbuah, sementara orang tadi yang mengikuti perkataan Rasulullah rusak pohon kurmanya, boro-boro berbuah, baregang eta. Cerik menderita hidupna ge tah. Tadi kawin-kawinkeun. Jadi kawin-kawinkeun menderita hidupna pohon kurma nepi ka begang. Frustasi hampir kepaeh pohon kurma. Yang ketiga, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau yang tadi intinya perkataan Imam Asy-Syafi'i ya, taklid dalam urusan agama lah tentunya, tidak perlu lagi di soal urusan dunia. Taklid itu bahaya. Imam Asy-Syafi'i menganalogikan dengan orang yang berjalan pada malam hari bawa bungkusan yang isinya ular berbisa. Ya pasti mematuk ular berbisa. Nah ini maksudnya bahaya kalau mempelajari ilmu agama tanpa landasan yang benar, yaitu Al-Quran atau Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tiga, ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. La tuqalliduni, la tuqallidni, wala tuqallid malikan, wala sauriya, walal auza'iyya, wa khudz min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku. Janganlah kalian taklid kepada Imam Malik. Janganlah taklid kepada As-Sauri. As-Sauri ini Sufyan As-Sauri, ada duanya, ini ulama terkenal. Sufyan itu ada Sufyan As-Sauri, ada Sufyan bin Uyainah. Dua-duanya sering nih statementnya juga ini As-Sauri dikutip lah oleh banyak ulama. Janganlah kalian taklid kepadaku, janganlah kalian taklid kepada Imam Malik. Imam Malik yang sebagai salah satu dari 4 mazhabnya yang sering dikenal, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Abu Hanifah, kemudian mazhab Maliki. Nah ini Imam Malik, dan mazhab
satu lagi mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Hanbali teh iya tah Imam Ahmad bin Hanbal, tapi bukan yang dikenalnya mazhab Hambali, padahal Ahmad bin Hanbal bukan mazhab Ahmadi. Ya, padahal Ahmad bin Hanbal. Iya, kalau Syafi'i kan mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah disebutnya. Itu imam yang 4 tuh, mereka imam luar biasa sampai menjadi mazhab panutan gitu ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seperti ini, janganlah kalian taklid kepadaku, jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Imam Malik ini Imam Malik bin Anas, anaknya Anas bin Malik. Imam Malik itu Imam Malik bin Anasnya Anas bin Malik, punya Anas bin Malik mah anaknya ada yang jadi ulama besar. Janganlah kalian taklid kepada Malik, jangan taklid kepada As-Sauri, wala Al-Auza'i, juga janganlah taklid kepada Imam Al-Auza'i namanya. Ini juga sama nih seperti Sufyan As-Sauri, statementnya banyak dikutip oleh banyak ulama. Wa khudz min haitsu akhazu. Nah, inilah yang harus diikuti dari mereka. Kalaupun mengikuti mereka, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Mereka mengambil dari mana? Dari Al-Quran dan sunnah. Tetap saja gitu kan, Islam itu berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Tahun sabaraha pan ieu teh Imam Ahmad sudah mengatakan begini, bahkan Ibnu Mas'ud saja sahabat sudah mengatakan demikian tadi. Imam Ahmad itu gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari lahir 194, nantilah kita lihatnya, cari gitu Imam Ahmad itu lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Imam Bukhari muridnya lahir tahun 194 Hijriyah. Ya zaman tabi'in lah, muridnya belum jauh nih dari zaman Rasulullah SAW. Ini sudah mewanti-wanti seperti ini. Janganlah kalian taklid kepadaku, kepada Imam Malik, kepada Sufyan As-Sauri, kepada Al-Auza'i, tapi ambillah, berartikannya tentang agama Islam ini, mengambillah dari mana mereka mengambil. Ya kan, mereka mengambil tentang Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya jangan mengikuti pendapatku, tapi ikutilah pendapatku itu berdasarkan apa. Aku berpendapat demikian itu berlandaskan apa? Itu landasannya yang diambil. Kenapa disebut-sebut lagi Imam Ahmad mah? Jadi Imam Ahmad itu yang terkenal henteu. Yang terkenal mah TikTok, ayeuna mah tah. Yang terkenal mah tuh berbagai itu para rogoh lah. TikTokers teh tah. Tahu teh yang terkenal Imam Ahmad bener. Tapi Imam Ahmad sudah seperti ini artinya ya, tapi ambillah apa yang menjadi landasanku. Begitunya ketika aku memberikan satu fatwa, satu pendapat, satu statement, ada dalilnya. Nah, itulah yang kalian ambil. Kemudian yang keempat, Imam Malik sekarang nih. Imam Malik mengatakan kulluna rodun mardudun. Kulluna rodun mardudun illa sohiba hazal qabri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sekarang nih. Imam Malik mengatakan kulluna rodun mardudun, kami ini semuanya ditolak, tertolak, tidak diterima. Artinya maksudnya kalau statement kami, pendapat kami dijadikan landasan, jadi tolak pasti. Masa ada ajaran Islam berdasarkan ucapan Imam Malik?
Ya masa kalau apa namanya tentang Islam itu, tapi landasannya itu ucapan Imam Malik. Imam Malik mengatakan seperti ini. Kulluna rodun mardudun, semua kami ini semuanya tertolak. Illa sohiba hazal qabri, kecuali yang ada di kuburan ini, yakni Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah. Kan sunnah, berarti kan sunnah Rasulullah SAW. Selain dari sunnah Rasulullah SAW itu, Imam Malik mengatakan tertolak semuanya. Makanya kan maksudnya bahwa kalau sesuatu, kalau bicara tentang agama Islam, ajaran Islam, lalu landasannya perkataan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam As-Sauri tadinya, Imam Malik mengatakan semuanya tertolak. Kulluna rodun mardudun, kami ini semuanya tertolak, illa sohibah hadzal qabri, kecuali penghuni kubur ini, yakni yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun jelasnya Imam Malik mengarahkan kepada ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Selain dari beliau tertolak semuanya, mau perkataan siapapun. Ya karena semua kami ini semuanya tertolak, kecuali hanya satu yang tidak tertolak. Artinya yang benar, yang diterima itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya Abu Hanifah nih. Ya, Abu Hanifah yaitu yang mazhab Hanafiyahnya, mazhab Hanafi. Abu Hanifah berkata, in kana qauli yukhalifu kitaballahi wa khabarar rasuli fatrukuhu qauli. Fatruku qauli. In kana qauli yukhalifu kitaballahi wa khabarar rasuli, jika pendapatku, jika ucapanku bertentangan dengan kitab Allah dan khabar atau hadis dari Rasul, fatruku qauli, maka tinggalkanlah ucapanku. Ini dari dulunya sudah mewanti-wantinya, memagari, karena memang ya mereka ini ulama-ulama besar, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik. Tentu mereka tahu. Ya saya yakinlah mereka tahu, mereka paham bahwa pergeseran, sebutannya pergeseran, penyimpangan, perubahan umat Islam itu sudah dimulai sejak Umar bin Khattab terbunuh. Itu kan hadis tentang fitnahnya, bahwa fitnah itu masih tidak bisa itu masuk ke dalam Islam, ke dalam kaum muslimin, karena bentengnya masih ada dan sangat kokoh, yaitu Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, maka eta gelombang fitnah ya, yang mengubah, yang mengalihkan, membelokkan orang-orang Islam dari ajaran agamanya, sampai berubahlah orang-orang Islam. Tadi kan berubahnya seperti orang kafir. Nah, begini nih ya, misalnya kalau ini karena saya lihat lihat di televisi, karena di televisi di kita juga kan ada kan acara agama. Di antaranya kalau acara agama Nasrani, ya seorang pendeta, mungkinnya pastor yang sedang berkhotbah kepada jemaatnya. Gitu sebenarnya kan, berkhotbah kepada jemaatnya. Saudara-saudara, sok gitu saya lihat gitunya sambil pegang Injil. Kemudian baca ayat sekian, lalu dijelaskanlah ayat yang ada di Injil tersebut. Nah, itu penjelasannya itu dari mana? Penjelasan yang disampaikan oleh pendeta itu dari mana?
Apa ada sunnah Nabi Isa-nya? Seperti Al-Quran dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu adalah sunnah beliau itu berupa ucapan, perbuatan, atau takrir disebutnya, persetujuan beliau terhadap amalan sahabat. Itu yang disebut sunnah Rasulullah. Semuanya ucapan Rasulullah SAW, amalannya, takrirnya, semuanya ini penjelasan dan pengamalan Al-Quran. Nah, inilah penjelasan Al-Quran, tafsirnya dari Al-Quran. Nah, kalau tadi pendeta tadi bacakan ayat ini kemudian diterangkan maksudnya begini, emang iya begitu maksudnya begitu? Itu kan yang terpikir oleh dirinya, karena penjelasannya dari mana? Lalu pendeta lain menerangkan ayat yang sama, beda nggak? Beda, dan kepikiran beda. Kok mau kerparusing di imah nama ngaco orang gante. Keganggu pikiran anak. Bisa jadi beda. Nah, ini ya Imam Abu Hanifah tadi mengatakannya, jika ucapanku berbeda dengan Al-Quran, kitab Allah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, fatruku qawli, maka tinggalkanlah ucapanku. Saya yakin Abu Hanifah memang tadinya paham bahwa umat Islam itu sudah mulai mengalami perubahan, pergeseran, penyimpangan. Awalnya itu Umar bin Khattab terbunuh, nah di zaman Utsman bin Affan dan selanjutnya banyak nih, bukan banyak, artinya ya sejak Umar bin Khattab terbunuh, nah penyimpangannya itu berarti orang Islam itu sudah tidak lagi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, pasti menyimpang. Dan yang diikuti apa kalau bukan Al-Quran dan Sunnah? Ya inilah yang seperti ini, fatwa, pendapat, statement para ulama tanpa melihat landasan, tanpa melihat dalil, tanpa memperhatikan hujah mereka. Padahal Imam Abu Hanifah pun artinya ya Imam Abu Hanifah di sini tahu diri, anggaplah. Mungkin ada nggak ucapan Abu Hanifah yang ternyata beda dengan ayat Quran atau hadis? Pastinya pasti ada. Nah, kalau ada pendapat, fatwa, statement beliau yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, Abu Hanifah sendiri sudah mengatakan, tinggalkan ucapanku. Ya, ambillah yang benar, yaitu Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Yusuf, ini salah seorang sahabat, bukan sahabat Nabi, ini salah seorang sahabat Abu Hanifahnya. Abu Yusuf namanya, seorang sahabat Abu Hanifah. Nah, dia berkata, la yahillu li ahadin an yakula maqalatana hatta ya'lama min aina kulna. Tidak halal atau haramnya dimaksudnya ya, tidak halal bagi seseorang untuk menyampaikan, mengatakan pendapat kami hingga dia mengetahui dari mana dasarnya, apa landasannya kami mengatakan demikian. Jadi sekali lagi nih ya, Abu Yusuf, salah seorang sahabat Abu Hanifah, mengatakan tidak halal bagi siapapun untuk menyampaikan ucapan kami, pendapat kami, hingga dia mengetahui dari mana, apa landasannya, gitunya kami mengucapkan demikian. Artinya kan ini kan melarang taklid. Kata Abu Hanifah, kata Abu Yusuf, kata As-Sawri, kata siapa lagi, gitunya, tanpa menyebutkan, tanpa merujuk, gitunya, mereka mengatakan demikian, itu rujukannya apa, landasannya apa? Ya, Abu Hanifah Abu Yusufnya mengatakan la yahillu, tidak halal bagi siapapun untuk menyampaikan pendapat kami ya, tanpa mengetahui atau hingga mereka mengetahui
Apa landasan kami berpendapat demikian? Satu lagi nih, Abdullah bin Al-Mu'tamir. Abdullah bin Al-Mu'tamir mengatakan, walau memiliki kitu ingat tuh. Abdullah Al-Mu'tamir mengatakan, la farqo baina bahimatin tunqadu wa insanin yuqallidu. Tapi iya sih. Emang naon gitu sih ada acan terjemah. Ya Abdullah bin Al-Mu'tamir mengatakan la farqo, tidak ada bedanya baina bahimatin tunqadu, antara tidak ada bedanya antara binatang yang dituntun wa insanin yuqallidu, dan manusia yang taklid. Persis kan peribahasanya bagai kerbau dicocok hidung. Tepatlahnya persis seperti itulah. Tidak ada bedanya antara binatang yang dituntun itunya tidak ada bedanya dengan kerbau yang dicocok hidung dengan manusia dengan manusia yang taklid. Jadi itu diajak kontan hayu. Itu ke mana atuh ieu teh? Dia sugan nanyakeun sugan naon atuh. Diajak kontan hayu itu mah. Tuh balik bisa dan aduh rek dibawa ke mana jadi teman ka situ nage. Awal gitu apa tuh balik hadis gitu bari nage. Statement yang dikutipnya di dalam kitab ini mulai dari sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Imam Asy-Syafi'i, lengkap nih ya. Semuanya mereka intinya kalau boleh dikatakan mengharamkan taklid. Maksudnya kan bukan mereka yang mengharamkan, kalau yang mengharamkan taklid kan Al-Qur'annya ayat itu yang kemarin Al-Isra ayat 36. Itu yang ayat yang wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Itu yang mengharamkan taklid ayat Quran. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya data gitu, tidak jelas dasarnya, landasannya, datanya, buktinya. Jangan mengikuti, jangan kalian mengikuti. Nah mereka ini dalam tanda kutipnya yang mereka semuanya tadi mengharamkan taklid. Yang terakhirnya ya Abdullah bin Mu'tamir mengatakan tidak ada bedanya antara kerbau yang dicocok hidung dengan manusia yang taklid. Nah sekarang penutup nih ya, ini terakhir nih selesai nih sekarang nih ya bab taklid, berarti berikutnya nanti sudah penyakit hati yang nomor 9 yaitu ria. Nah nanti pembahasan 7 jurus setan itu di sini adanya dalam pembahasan ria. Ya 7 jurus setan. Yang terakhir jurus dewa mabuk teh setan teh. Setan teh babari degan geus putus asa. Alungkeun cangkang cau ti sarodot gobrag jelema teh. Aing mau teh kudu kitu mau latihan capek-capek. Geus ngumpulkeun cangkang cau. Setan teh capek-capek ngeluarkeun jurus kahiji kuat, jelema teh jurus kadua kuat, katilu nepi ka genep kuat. Geus moal meunang euy ngelawan jelema kieu mah. Padahal terakhir teh eta jurus drunken master teh. Bari kieu teh dadalik degan. Bari dadalik degan ngalungkeun cangkang cau ti gobrag. Nyaho kitu mah teh kudu latihan capek-capek geus ngumpulkeun cangkang cau gitu. Tang kita ya 7 jurus setan teh di Nababria teh. Dan 7 jurus setan ini menghalangi dan mencelakakan manusia yang mau beramal, bukan diperintah berbuat dosa. Yang mau beramal tah digodana ku setan siga kumaha. Ada 7 jurus setan. Lain ini yang terakhir nanti ya coba beria insyaallah-nya berikutnya nih. Ini penutup lah bab taklid
Penutupnya seperti ini nih. Wabil jumlati, jumlah jamleh. Alah, wabil jumlati. Overall atulah. Secara keseluruhan. Man jawaza taklida fiddini faqad jawazal jahla fihi. Barang siapa yang membolehkan taklid di dalam agama Islam ini, berarti dia itu menghalalkan, membenarkan kebodohan. Ya iyalah taklid, makan nggak tahu dasarnya kan? Ya kan nggak tahu dasarnya, nggak tahu ilmunya gitu, karena hanya mengikuti fatwa, pendapat, statement itu karena padahal dasarnya, landasan yang benar itu kan Quran dan hadis. Eta ilmu mah didinya dina Quran dan hadis, bukan pada statement siapapun. Tapi dan lebihnya nya overall makilah. Wa barang siapa membolehkan taklidnya di dalam agama Islam ini, maka dia itu membenarkan kebodohan. Wah, dulu penyakit hati nomor berapa? Adob deh nomor 2 nya. Penyakit hati nomor 2 kan bodoh. Islam itu musuhnya kebodohan. Allah menurunkan Islam itu untuk memberantas kebodohan. Itu ya, Allah menurunkan Islam. Islam itu kan ilmu, itu isinya. Hidup tanpa ajaran Islam dari agama Allah, moal anu pinter, moal jelema. Allah menurunkan ilmu itu untuk memberantas kebodohan. Antara Islam dan kebodohan itu bertolak belakang, musuh besar. Islam mah kebodohan teh, makanya harus diberantas. Nu aneh mah orang Islam barodo keneh. Tuh bingung ya, ongkoh agama Islam. Dah bongan tadi, coba kalau benar orang Islam mengikuti sunnah Rasulullah palinter pasti. Itu statement yang ini kan, statement itu hadis yang ini, ya ahlal qura, ya wahai kaum muslimin lah intinya, ya ahlal qura, wahai orang Islam, istaqimu, istiqomahlah kalian dengan ajaran agama kalian. Qad sabaqtum sabqan ba'idan, kalian meninggalkan kalian itu jauh berada di depan meninggalkan siapapun. Istiqomahlah dengan ajaran Islam. Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan, tapi kalau kalian sudah lirik kiri, lirik kanan, ambil sini, ambil sana yang bukan dari ajaran Islam, hancur kalian. Tah ilmu itu ada di sini, itu pada agama Islam. Malah apa yang datang dari kafir malah dianggap lebih baik. Pedah nulisna bule gitu. Ayo main mah gampang, beureum maneh buukna sok aya. Lah, daerah bisa berarti siga itu. Panon bisa biru aya nama. Suka tuh, waduh, buuk beureum panon biru. Ada efek tuh orang legok nangka. Di mana legok nangka tadi? Efek orang legok nangka, gini. Ada yang bisi, kudu pedah boleh. Bereman orang sok tulis nulis gara sok. Niali pas panon biru. Efek orang dinya. Aduh, aya nu lalakina disebut eta ya. Jajak ketunggara aja, aduh ampun. Barang siapa membenarkan lah, barang siapa membenarkan taklid, maka dia itu membenarkan kebodohan di dalam agama Islam ini. La siyama man aujabahu, aya meureunannya yang seperti ini, apalagi yang mengharuskan. Ada sebetulnya yang mengharuskan, yaitu biasanya guru-gurunya itu yang doktrin namanya.
Cek aing dodol pokoknya masih atang nanyakeun nu hideung mah di mana ge. Cek aing dodol atuh puguh ka warung depan meuli eta nu hideung sih dikeresekan sana si mah arang cek aing dodol da di doktrin tiluhurna kitu teu meunang nanyakeun ai dodol teh nu kumaha siap pokona nu hideung malah. Pas ka warung pan sanes cenah siap ieu mah arang cek aing dodol pokona mah nu hideung dibungkusan nu kitu. Ai digegel teh nah kieu dodol teh ngarekas dodol teh ngarekas cenah datos di wartosan cep teh apa kono mah bos cek aing dodol tuluy di dahar beak sih. Dasar. Nah, apalagi yang mewajibkan ini nya di beberapa ini masih di beberapa pertemuan sebelumnya ya tentang masih tentang taklid. Ini juga pernah saya sampaikan bahwa pola penyampaian, pola pengajaran, pendidikan agama Islam ini baik di kita ataupun ini sudah global lah mendunianya polanya pola taklid. Ya, hanya diajari tanpa ditunjukkan ini landasannya, ini ayatnya, ini hadisnya. Nah, taklid itu doktrinnya, malah bertanya saja nggak boleh. Ya bertanya saja sudah nggak boleh. Mana duit? Aduh, kacau ayo Iya dari kekurangan zat itu. Apalagi bahwa ada karena ini wala siyama man aujabahu ya, apalagi kalau memang jadi seperti ini kan tadinya pola penyampaian pengajaran penyebaran agama Islam itu dengan pola taklid ada gitu yang mengharuskan taklid ya, cirinya kalau yang mengharuskan taklid itu yang menerima pengajaran itu nggak boleh bertanya. Si tadi pokoknya mah ada pokoknya mah kieu dituna sing geus tanya. Nah, barang siapa membenarkan taklid di dalam agama Islam ini maka dia membenarkan kebodohan. Nah, apalagi kalau mengharuskannya wa hadza muntahal ifsadi lil fitrati wal aqli. Inilah puncaknya kerusakan fitrah dan akal manusia. Dengan taklid rusak fitrah dan akal manusia. Karena kan taklid ini kan mematikan, membekukan akal. Karena kan tidak boleh dipakai, tidak boleh punya pikiran, tidak boleh kritis. Pokoknya terima titik, nggak boleh bertanya. Mati akalnya kalau begitu. Ya, inilahnya puncaknya kerusakan dari fitrah dan akal manusia. Wa huwa aqtaul mada li ausolil islami. Nah, ini berarti menjadi yang paling memotong berkesinambungannya ajaran agama Islam terpotong oleh taklid karena Al-Quran dan Sunnahnya jadi tidak sampai. Karena yang sampainya kan hanya fatwanya, statementnya, pendapatnya. Nah, Islamnya mana? Sementara Islam itu landasannya Al-Quran dan Sunnah, berarti terpotong. Terpotong berarti oleh taklid ini ya. Wa huwa aqtaul madali ausolil Islam. Ini yang akan memotong gitunya Islam ini sampai ke ujung. Wa alah menikio pisannya. Wa af'alul ma'ali fi hadmi qawaidil iman, dan ini adalah cara yang paling kejam. Cara yang paling sadisnya dalam menghancurkan pondasi-pondasi Islam. Jadi memang taklid berbahayanya tadinya sih orai seperti ular berbisa. Wa af'alul ma'awili fi hadmi qawaidil iman. Ya ini adalahnya cara yang paling kejam, yang paling sadisnya dalam menghancurkan pondasi-pondasi iman. Terakhir tanya man jahula syai'an adahu.
Ya barang siapa bodoh terhadap sesuatu berarti itu adalah musuh dari sesuatu tersebut. Kalau bodoh tentang agama Islam, musuh Islam berarti, karena tadi kan Islam itunya bertolak belakang dengan kebodohan. Ini malah orang Islam jadi bodoh kan. Karena kan orang Islamnya berarti kan jadi tidak tahu ilmunya tentang Quran, ilmunya tentang sunnah Rasulullah. Ya jadi bodoh lah orang Islam, hancur. Tadi tanya ini cara yang paling kejam, paling sadisnya menghancurkan pondasi-pondasi keimanan. Nah sampai di situnya selesai berarti ini taklidnya penyakit hati nomor 8. Yang intinya atau berdasarkan definisinya saja gitu ya, bahwa taklid itu adalah mengikuti seseorang hanya berdasarkan husnuzon, bahwa orang itu benar, artinya ya tanpa didukung, tanpa dilandasi, tanpa dikuatkan gitu oleh dalil, hujah, data yang benar untuk diikuti. Contohnya orang-orang jahiliyah, ya mereka percaya saja kepada leluhur mereka, padahal sama sekali tidak ada hujah atau bukti kebenaran apa yang mereka terima dari leluhur mereka. Nah tentu ini haramnya bagi orang Islam, karena kalau benar itu dari ajaran Islam pasti ada landasannya berupa ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW.